Nggak ada suaranya, Pak Evi. Hah? Syukur balik ya ini? Enggak. Tidak, sudah berdiri tegak. Mantap. Keren. Iya, keren. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan malam hari ini. Biarlah sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Kau tolong kami semua untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon maaf tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak ada suaranya. Untung belum saya buat ke laut. Kalau udah dibuang ke laut nanti nggak ada gantinya. Oke, baik. Minta mabu neneng. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Mohon maaf tadi saya agak sedikit terlambat karena saya baru menyelesaikan pelayanan juga. Saya baru menyelesaikan pelayanan saya tadi. Sebenarnya kondisi fisik saya agak sedikit lemah karena kami di rumah berempat semua demam. Demam lumayan. Tapi semuanya Tuhan pasti tolong. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan tema jadilah saluran berkat. Memang untuk menjadi saluran berkat ini agak sedikit susah dan mungkin banyak orang berkata saya tidak mau, saya tidak bisa, dan saya takut kehilangan ketika saya mau jadi saluran berkat. Saya mau tekankan untuk menjadi saluran berkat itu, mungkin sering saya ulang-ulang kata-kata ini, bahwa menjadi saluran berkat itu bukan hanya materi, tetapi ketika kita mendukung seseorang secara moral juga kita sudah bisa menjadi saluran berkat. Kita mendukungnya, kita mendoakannya, bahkan kita berikan dengan tangan untuk mendoakan yang terbaik. Mari kita melihat Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ada Alkitab dan semuanya mungkin HP suci, biasanya dibilang pendeta sekarang sudah ada HP suci ya. HP-nya saja dibilang suci. Tapi pertanyaannya orang yang pegangnya suci enggak? Itu kan yang menjadi permasalahannya. HP itu sebenarnya tidak ada dosanya. Tapi yang membuat dia benda yang berdosa adalah manusia yang menggunakannya. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama dalam Matius 25. Yang dibawa perikop penghakiman terakhir. Nah, kalau sudah berbicara penghakiman, banyak orang berkata, masa kita dihakimi? Orang kita masih senang-senang di bumi kok Pak, kok udah berbicara penghakiman? Enggak, tapi itu memang realita yang harus kita hadapi nanti. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat konteks Matius 25 ini, Matius 25 ini dari pasal 24 itu berbicara tentang khotbah akhir zaman. Atau berbicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Di mana tanda-tanda akhir zaman dituliskan di pasal 24 di sana tertera sekali bahwa di sana sudah jelas sekali di sana akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita juga akan berbicara tentang menjadi saluran berkat. Karena kalau kita melihat konteks pasal yang kita baca ini atau ayat yang kita baca ini adalah percakapan Yesus, di mana Yesus memberikan sebuah berkata di ayatnya yang 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, dan seterusnya. Nah di ayat yang ke-40, disitulah Yesus menggambarkan bahwa raja itu menjawab. Ketika orang-orang itu bertanya, kapan kamu haus? Kapan kamu minum? Kapan kamu di dalam penjara? Tapi disimpulkan oleh Yesus di ayat 40 berkata, jika kamu melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, maka kamu sudah melakukannya untuk aku. Nah ini kita harus perlu menyadari bahwa ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah bukan untuk kemuliaan kita, tetapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya
Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba kita melihat dulu Bapak Ibu ya. Kolose pasal 2. Bisa Ibu Pungki bantuin saya, Bu? Mohon. Kolose Pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Coba. Kolose pasal 3 ayat 23 demikian bunyinya. Nah, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. nah, kita perlu mencatat dalam hati kita yang pertama ketika kita mau menjadi saluran berkat, fokusnya harus benar. Karena mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Banyak orang yang memberi dengan salah kaprah. Ada orang yang memberi supaya kelihatan, ada orang yang memberi supaya dipuji, ada orang yang memberi supaya dia tenar dan segala macam. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, ini ada perbedaan yang signifikan Bapak Ibu. Orang yang gila dengan hormat dengan dunia ini, maka ketika dia memberi, yang dia munculkan adalah dirinya sendiri, bukan Tuhannya yang dimunculkan. Nah, ketika itu Yesus berkata begitu, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, berarti yang paling tidak mampu ini, yang paling berkekurangan ini, maka kita melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi saluran berkat itu memang tidak gampang. Salah. Karena begini, orang di luar agama Kristen pun memberinya bisa lebih banyak. Memperhatikan orang. Ada dulu Bitsu ya. Kalau yang itu yang suka botak itu yang pakai apa? Pendeta-pendeta itu loh. Yang suka berbagi. Buddha kan? Yang suka berbagi itu ada dulu di lampu merah di Jakarta itu setiap pagi itu dia bungkus nasi dibagi-bagi sama orang, setiap pagi dibagi-bagi sama orang. Tapi dia tidak menghitungnya. Terkadang kita ini memberikan untuk Tuhan dengan konsep supaya saya jadi diberkati. Salah. Ketika kita berkata saya memberkati orang supaya saya diberkati, itu sudah salah. Memang benar jelas Alkitab ketika kita memberi maka Tuhan apa yang kita taburi itu yang kita tuai, benar jelas. Tapi jangan berharapkan apa terlebih dahulu, gantinya jangan diharapkan terlebih dahulu. Kalau saya memberikan ini nanti diganti enggak ya sama Tuhan? Ada enggak ya cara Tuhan untuk menggantinya ya? Kan begitu ya manusia ya. Manusia itu selalu aku kekurangan loh Pak. Aku enggak bisa menjadi berkat. Mulut kita harus bisa menjadi berkat. Makanya ada lagu yang mengatakan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Hanya orang yang memiliki hatinya Tuhan yang mampu menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Tanpa perhitungan. Pak, memang susah. Bu, memang susah. Tapi inilah yang harus kita camkan dalam hati kita. Kalau kita membaca berikutnya Bapak Ibu, Tuhan itu memisahkan mana orang yang mencintai Tuhan dan mana orang yang hanya ya sedikit saja dia mencintai Tuhan. Orang fasik. Makanya Matius 7 dia berkata, bukan orang yang berseru-seru kepada aku yang akan masuk surga. Enggak, jangan sampai kita tertolak nanti. Dan lalu kita buat dalih, aku sudah memberikan buat Tuhan kok. Sudah memberi. Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Apa sih yang kita punya di dunia ini? Pertanyaannya, ketika kita lahir, ada kita bawa? Enggak ada. Yang kita bawa ari-ari. Ari-ari ya Bapak Ibu ya. Pertama kita lahir, dikandung ibu, 9 bulan. Setelah lahir, setelah mau lahir, ditolong orang. Nah ya Bapak Ibu ya, ditolong orang.
Ketika kita sudah lahir, yang memberikan nama siapa? Orang lain. Terus ketika kita sudah diberikan nama, yang membesarkan siapa? Orang lain. Yang memberi dipakai Tuhan. Nah, kita harus menyadari hal-hal ini, bahwa ketika kita ada di posisi kita yang sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena kepercayaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari ya, dan kita ini hanya hidup sementara. Saya teringat dengan satu kisah di Alkitab tentang janda Sarfat itu loh Bapak Ibu. Yang ada di Raja-Raja itu, yang ketika Elia disuruh Tuhan pergi dari tepi sungai Kerit, dia dipelihara melalui janda. Janda itu berkata begini, kalau saya makan tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli ini, saya mati. Tapi Elia bilang, jangan takut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi saluran berkat bagi orang. Karena kita sudah melihat kasih Tuhan. Kita sudah melihat anugerah Tuhan yang besar itu. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 berkata begini. Bu, ketika kita berkata kita punya kasih, kalau kita tidak punya kasih, sekalipun kita membakar diri, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya di mata Tuhan. Nah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadilah saluran berkat. Pada siapa? Kepada keluarga kita terlebih dahulu. Kalian banyak juga orang, sorry ya Bapak Ibu ya, tidak memperhatikan keluarga, apalagi kalau udah menikah, siapa lu, siapa saya. Tapi kita lihat Pak Hari ya, luar biasa Pak Hari ini merawat orang tua. Banyak orang yang berkata, udah tua, nggak perlu saya rawat. Nggak perlu saya ini, saya kasih di panti. Biar dirawat di panti. Kita menjadi orang yang merendahkan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan ketika kita melihat motivator-motivator dunia, sebenarnya mengutip ayat itu. Kunci kesuksesan itu harus menghargai orang tua. Tuh, lihat sekarang sekeliling kita, banyak anak-anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Padahal dia mampu sebenarnya memberikan, merawat orang tuanya. Tapi karena dia berkata, capek saya tidak punya waktu. Apalagi kalau orang tua ini kesaksian ya Bapak Ibu. Dulu saya punya kakek itu, saya masih SMA. Mamaku, sorry mohon maaf ini, mohon maaf. Kalau berak, sudah dia berak dari tempat tidur baru sampai jalan ke sana. Sampai mamaku lap itu. Udah tahulah kalau orang tua. Sampai mamaku lap, bersihin. Kenapa? Karena kita harus menyadari ada masanya juga ketika kita tuanan. Kita akan menuai. Maka ketika kita memberi, mari kita mempunyai fokus yang benar. Fokus yang benar lakukan untuk Kristus. Kalau kita memberikan untuk Kristus, percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah mengecewakan. Ya, tidak pernah mengecewakan. Langit dan bumi adalah punya Tuhan ya. Kita sepakat itu. Langit dan bumi punya Tuhan. Dan segala isinya. Siapa yang menciptakan duit? Itu semua idenya didesain oleh Tuhan melalui manusia. Dan diberikan kepada kita. Untuk apa? Menjadi saluran berkat bagi orang. Tapi Pak, aku nggak bisa jadi saluran berkat Pak. Dapurku ada kurang loh Pak. Kemarin Pak Hari tanya, Pak Yanto punya uang. Dengan lantang saya bilang, ya begitulah hamba Tuhan. Ya kan? Kita itu percaya akan keajaiban-keajaiban Tuhan itu. Terkadang keajaiban Tuhan itu terjadi ketika kita sudah menyerah 99,9. Tinggal 1% lagi kita mau mati. Tapi biasanya Tuhan datang di sana untuk menolong kita. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi setelah saluran berkat. Orang-orang ini bertanya, Tuhan kapan kamu haus Tuhan? Kapan kamu lapar? Kapan Tuhan? Tapi Tuhan bilang, lakukanlah untuk orang-orang yang hina itu. Yang dipandang orang hina itu, layanilah mereka. Bukankah Alkitab berkata ibadah yang sejati itu melayani siapa? Janda-janda dan yatim piatu. Asalkan jangan jandanya minta nomor HP-nya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau ada Bapak Ibu di sini ya, mohon maaf ya. Itu Yakobus yang katakan ya. Soalnya banyak orang sekarang sorry banget, sorry. Saya cuma hanya ingat memang ibadah yang sejati itu melayani anak yatim dan
Janda-janda kata Alkitab kan. Tapi banyak orang kaprah sekarang. Banyak terkadang terlalu kaprah juga kan orang. Nah kalau pelayanan fokuslah melayani. Karena itulah tujuan hidup kita selama kita di bumi. Bapak Ibu, saya mengingatkan kita malam hari ini. Kita itu sudah ditebus oleh Tuhan. Minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita harus membedakan dibeli dengan ditebus. Ya. Kalau yang ditebus itu berarti barang kepunyaan kita. Sedangkan yang dibeli itu barang toko yang mau kita beli. Yang ditebus itu apa yang sudah kita gadekan. Benar ya Bapak Ibu ya? Berarti kita itu sudah digadek, sudah tergade di pasar dosa. Makanya Tuhan datang kepada kita. Dia menebus. Ketika kita sudah ditebus, maka kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan sesungguhnya. Nah, coba kita melihat ya. Ini orang-orang yang melakukan untuk yang hina. Orang-orang melakukan dengan sungguh-sungguh untuk itu. Nah, coba kita melihat ayat yang ke-45. Ini dua karakter manusia yang ada di dalam ini. Ada orang yang suka mau menjadi berkat, dan ada di ayat yang ke-45 juga yang enggak. Nah, kita lihat. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat mana? Siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi harus fokus pelayanan itu benar. Jangan sampai kita salah. Kalau kita mau melayani Tuhan, ya fokuslah. Pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Iya, sungguh sempurna. Saya membaca kisahnya Elia itu sungguh luar biasa. Menurut saya pemeliharaan Tuhan kepada Elia itu sangat luar biasa. Dan ajaib dan dahsyat. Masa burung gagak bisa antar roti dan daging? Saya masih berpikir sampai sekarang. Apakah burung gagak itu mempunyai pabrik roti sehingga ia membawa roti itu ke Elia? Coba dibayangkan Bapak Ibu. Tapi itulah cara Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Tapi zaman sekarang udah mulai sih, karena udah mulai kita, lebih baik saya mementingkan diri sendirilah, lebih baik saya makan di restoran yang paling mahal, nanti sakit kolesterol baru datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit kolesterol. Tuhan bilang, lu yang nggak bisa jaga kesehatan, udah dilarang jangan makan itu, jangan makan itu. Ingat usia, apalagi gula kan, ada udah divonis dokter gula, udah kena gula, masih minum gula, masih minum kopi, sering-sering lagi baru ketika sakit. Tuhan tidak adil dengan saya. Kitanya yang kurang apa itu namanya? Kurang iman. Kitanya yang rakus. Sorry ya. Mohon maaf. Kitanya yang terlalu rakus. Kitanya yang terlalu egois gitu ya. Iya, bener. Coba kayak kalau udah dilarang ya sama dokter. Jangan minum gula ya Pak, karena gulanya Bapak ini. Bolehlah Bapak minum gula, tapi sedikit saja. Bagaimana kita mau menjadi berkat sama orang? Kepada diri kita sendiri aja kita tidak bisa jadi berkat. Bukankah Alkitab berkata, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Orang disuruh dokter aja jangan minum gula. Kita minum gula lalu kita gagah-gagahan saya mau jadi berkat orang lain. Loh, ini diri kita aja belum kita bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri, gimana? Ya kan? Iman itu kan dimulai dari diri kita ya Bapak Ibu. Kalau iman kita sehat, maka pergaulan kita kepada sesama seiman kita juga sehat. Kalau kita nggak sehat secara rohani, baru ditegur sedikit sudah melengking suaranya. Kayak Yamaha King itu loh. Ada Yamaha King, Bapak Ibu dengar ya Yamaha King itu yang dulu-dulu itu loh. Kalau digas baru ditegur gitu ya. Nah, kita menjadi berkat itu Alkitab bilang kepada sesama kita seiman dan kepada orang-orang lain yang hina. Sebagai sesama manusia mari kita saling menolong. Saya percaya kita mau ke hidup yang kekal kan. Ada cerita ini mungkin juga hamba Tuhan yang ada di sini suka menceritakan hal yang seperti ini. Ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, dia berkhotbah
berapi-api khotbahnya. Ketika selesai dia berkhotbah, ada nenek yang paling belakang. Nenek yang paling tua. Ketika nenek yang paling tua ini di paling belakang, nangis ketika selesai khotbah. Nangis, hamba Tuhannya terharu. Luar biasa khotbah saya hari ini. Nenek-nenek pun bisa meneteskan air mata. Jangankan anak muda, nenek-nenek bisa meneteskan air mata. Tiba-tiba pendetanya datang kepada nenek-nenek. Nek, kenapa nenek nangis? Mohon maaf Pak Pendeta, saya teringat dengan kambing saya yang mati kemarin. Saya ingat jika dia. Hanya gurauan ya Bapak Ibu ya, jangan ditiru ya. Cuma hanya gurauan aja. Ya, jadi kita melanjutkan firman Tuhan. Firman itu pedang bermata dua. Bisa menusuk saya, bisa menusuk Bapak Ibu. Kalau pendeta yang tertusuk dengan firman itu sendiri, berarti bisa dipertanyakan gitu. Amin. Karena kita itu lebih banyak berbicara dibanding melakukan. Biasanya pendeta begitu. Saya secara pribadi saya pendeta. Saya hamba Tuhan. Dan itu bisa menjadi kenyataan, realita hidup kalau kita tidak pasrah penuh kepada Tuhan. Lalu ada sebuah kisah lagi. Jadi hidup itu jangan terlalu baper. Kalau terlalu baper, apa yang dikatakan orang, nanti kita masuk emosi kita. Ada pertemanan pendeta dengan preman. Preman yang paling sadis. Tiba-tiba dia berteman dengan pendeta. Digililah sama Pak Pendeta ini. Dia masuk ke gereja. Topiknya Pak Pendeta, pekerjaan setan. Topik temanya Pak Pendeta apa? Pekerjaan setan. Tiba-tiba dia duduk paling depan. Dia duduk paling depan, namanya Yohanes. Dia duduk paling depan. Ketika dia duduk paling depan, pendetanya ngomong di atas mimbar. Berhati-hatilah jemaat Tuhan yang ada di sekeliling kita. Karena setan itu terkadang ada di depan kita. Wih, pindah dia. Pindah dia preman ini. Ketika dia pindah ke tengah-tengah. Dia pindah ke tengah-tengah. Pendetanya lanjutkan khotbah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Sebab iblis itu ada di tengah-tengah kita. Wih, ini kacau ini. Yang premannya. Setelah itu dia paling belakang. Dia di belakang. Pendetanya lanjutkan khotbahnya dengan berapi-api. Dia bilang, jemaat yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Sebab iblis itu ada di belakang kita dan di sekeliling kita katanya. Langsung dia berdiri. Iya, benar katamu. Saya iblisnya. Jadi saya pergi dari gereja. Itu Bapak Ibu. Jadi terkadang manusia itu terlalu baper. Apa yang disampaikan pendeta itu sebenarnya kan bukan untuk dia. Yang disampaikan pendeta itu hanya mengingatkan jemaatnya. Tapi karena dia terlalu baper, ya kan? Makanya dia berdiri dan dia berkata, iya benar, saya ada di belakang setannya, saya keluar dari gereja. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyadari bahwa hidup kita itu harus menjadi saluran berkat. Saya ingatin tadi, menjadi saluran berkat itu bukan hanya melalui uang. Kalau kita memberi, kalau ada uang ya is okay. Tapi kalau nggak ada uang, ya lipat tanganlah berdoa. Masa sih berdoa aja susah? Ya kan? Susah betul kita itu memberikan doa kepada orang. Jadi mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada dan ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kekal loh Bapak Ibu ya. Kekal. Inilah yang kita gumuli dalam hidup kita ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kan doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kalau kerajaan Tuhan tidak datang ke bumi seperti di sorga, berarti kita yang salah. Iya, benar. Orang kita kan selalu ada juga gereja tempat saya selalu itu kalau doa syafaat selalu doa Bapa kami. Nggak tahu yang lain-lainnya. Bukan mantra sih, enggak mantra. Cuman mengingatkan kita bahwa ketika kita anak-anak Tuhan, berarti sorga itu harusnya kita alami juga di bumi. Ya kan? Karena datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di sorga. Ya kan? Berarti suasana sorga itu harus hadir di dalam diri kita hari demi hari.
dalam keluarga kita, dalam apa yang kita lakukan, dalam perkataan kita, supaya ketika kita menghadap Tuhan, kita sudah tidak kaget. Aku kaget. Kita nggak kaget. Karena kenapa? Kita sudah menikmatinya. Dan kita melihat kesaksian-kesaksiannya. Weh, yang sudah masuk surga ada ini, ada itu. Ya kalau sudah masuk surga nggak usah turun lagi lah. Ngapain turun di bumi ini? Benar ya? Sorry, mohon maaf. Mohon maaf. Enak di surga ngapain turun? Tolong jangan tersinggung. Ya oke lah kalau memang kita bertemu Tuhan, bermimpi. Kalau saya sih kalau memang waktunya Tuhan ya udah panggillah saya Tuhan biar saya nikmati suasana surga. Ya kan? Orang bercerita suasana surga itu seperti ini. Sorry ya, mohon maaf banget. Kalau saya sih nggak mau turun lagi. Benar, saya nggak mau turun. Ngapain mau turun? Orang enak kok bersama Tuhan. Iya kan? Nah, kita harus menyadari bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Dan kita dibedakan dengan dunia ini. Jika kita merasa kita dibedakan dengan dunia ini dari apa? Karakter kita, motivasi hidup kita, tujuan hidup kita. Iya, tujuan hidup kita. Jangan sampai kita malas-malasan. Supaya kita dikasihani orang. Jangan. Kita juga harus melakukan sesuatu supaya kita juga diberkati oleh Allah. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin malam ini Bapak Ibu tertawa ya dengan berbagai macam cerita yang saya sampaikan. Nanti kalau saya tambah lagi ceritanya Bapak Ibu lagi nanti bahaya. Atau nanti saya tutup nanti dengan satu cerita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, berguna. Dengan apakah garam itu bisa berfungsi kalau dia sudah kena air dan segala mana, sudah tidak ada lagi kata Alkitab. Kita itu adalah garam dan terang dunia. Cahaya kita itu jangan hanya sampai di rumah kita, tapi cahaya kita itu bisa sampai ke orang lain. Oh, melihat. Ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa. Ada seorang penjual gambar-gambar itu loh Bapak Ibu. Dia ketemu dengan seorang pendeta. Ketika dia ketemu dengan seorang pendeta, pendetanya canggung. Dia tidak berikan makan, tidak berikan minum. Kenapa dia tidak berikan makan dan minum? Takutnya tidak mau dimakan. Ya, karena saudara-saudara kita seberang kan. Tiba-tiba dia bilang begini sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong cariin saya jodoh orang Kristen, Pak. Wih, pendetanya kaget. Kenapa orang Kristen? Karena saya melihat muka-muka orang Kristen itu penuh dengan damai sejahtera, katanya. Coba bayangkan. Lalu dia setelah itu dia bilang sama Pak Pendeta, biasanya loh Pak Pendeta itu nawarin minum, nawarin apa? Kok Pak Pendeta nggak nawarin minum ini? Kata Pak Pendetanya begini, bukan saya nggak mau nawarin minum, saya takut ditolak. Nah iya, jadi begitu Bapak Ibu. Kita memunculkan damai sejahtera Tuhan. Ketika bertemu dengan orang jangan muka sadis lah. Kita menjadi saluran berkah dari muka kita. Senyum dibayar nggak Bapak Ibu? Indonesia kan nggak mewajibkan ketika kita senyum bayar pajak kan? Nggak ada kan Indonesia mewajibkan senyum bayar pajak? Nggak ada. Senyum kek gitu nah. Kalau kita ketemu di Zoom, coba senyum. Jangan sampai kita seperti orang yang kehilangan pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir, anak muda zaman sekarang kalau yang dengar, kamu yang awal dan terakhir berkaca 50 kali. Dan terutama gadis-gadis. Gak sadar di dalam mobil itu ada pemilik mobilnya. Dia masih berkaca di kaca mobil orang. Mari kita melihat 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Bisa dibaca? Dua Korintus pasal 8 ayat 12 13. 13. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Amin. Ketika kita mau menjadi berkat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka berilah dengan apa? Rela. Rela. Rela aku rela. Ya kan? Nah, kalau sekali perhatikan baik-baik ya, saya membacakannya Bapak Ibu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Berarti ada kerelaan. Ketika kita memberikan sesuatu, harus rela dari hati kita. Yang paling dalam. Memberi dengan rela. Supaya orang yang menerimanya juga menerima dengan sukacita. Ya. Apa yang kita persembahkan, apa yang ada pada kita. Apa yang kita bisa berikan, berikanlah. Mungkin saya tidak bisa memberikan uang, tapi saya bisa memberikan doa. Mungkin saya tidak bisa membagikan doa. Kalau orang-orang lain, saya bisa mengutip firman Tuhan dan memberikan dia kekuatan. Apa susahnya hidup? Dulu pernah saya kirim firman Tuhan kepada pendeta, ya dokter. Dia WA saya. Saya bukan anak kecil yang perlu diingatkan firman Tuhan, katanya. Coba bayangkan. Semakin tinggi gelar seseorang biasanya. Sorry ya, tapi tidak semua. Ini pengalaman hidup. Jangan kirim saya firman Tuhan, katanya. Saya sudah pintar firman. Dulu pendeta Bapak Ibu. Dokter. Nah itu. Mari kita merelakan hati kita itu ditegur oleh firman Tuhan. Jangan hanya ditegur oleh hal-hal yang lain. Jangan kita mau senangkan dunia ini saja. Pekerjaan kita senangkan dunia. Mati juga enggak kita bawa kok apa-apa. Kalau kita dikubur oleh mobil, motor, dan segala macam. Orang tua pulang ke rumah dibongkar itu sama orang. Satpam bisa dibongkar itu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memberi, marilah kita memberi dengan rela. Dengan rela sesuai apa yang ada pada kita. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Jadi ketika kita mau jadi berkat dengan orang, jangan memaksa. Jangan memaksa. Apa yang ada? Apa adanya? Apa yang kita punya itu yang kita berikan kepada orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus-menerus menjadi saluran berkat bagi orang. Apa yang ada pada kita, itulah yang kita bisa berikan kepada orang lain. Berikan dia senyum. Sekarang Indonesia dan mungkin semua ya, sudah langka senyum sekarang. Karena pakai masker. Benar, sudah langka senyum sekarang. Udah langka senyum. Kita pun kalau khotbah, sekarang harus sudah pakai masker. Udah mau pingsan kita di mimbar biasanya kan. Udah nahan-nahan. Ya kan, nggak bebas kita bernafas. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur. Nah kalau saya pakai masker kan nggak kelihatan kalau saya ganteng. Ya kan? Tapi itu cuma hanya gangguan telinga. Kalau ganteng kan saya selalu bilang gangguan telinga. Sekarang pernah ada ketemu orang kan. Ketemulah orang ini. Mereka saling kenal di Facebook, di media sosial. Ketika mereka bertemu, yang satu pakai masker. Mohon maaf Bapak Ibu. Ceweknya hilang semua gigi yang ini semua. Hilang giginya semua. Setelah dia senyum, hilang. Nggak ada. Tapi dilihat cantik. Tiba-tiba cowoknya juga buka maskernya. Rupanya gigi atasnya udah hilang semua juga. Derita. Sama-sama deritanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini saya agak sedikit banyak membagikan cerita yang lucu. Tapi biarlah kita menjadi berkat bagi yang lain. Kalau suami istri, jadilah berkat bagi suami. Dan istri jadilah berkat bagi suami. Jadi kiranya firman yang singkat ini kita bisa pertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau angkat satu pujian. Pujian lama ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Ibu Pungki tahu lagu itu? Tahukah lagunya, Bu? Tuhan, ku mau menyenangkan. Lagunya tahu tapi mungkin ada yang hilang-hilang. Oh ya, itu lagu firman Tuhan itu saja tadi, Bu. Lagu Oh yang firman tadi Tuhan. aja. Ya. Nanti dengan hormat saya minta kesediaan Ibu Neneng untuk menutup kita dalam doa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
mereka yang dalam belas, mereka yang tersesat. Hati kami ikat seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang roh yang rela rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi Taruhlah roh yang yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Silakan Ibu Neneng. Ya, salam. Salam. Ya, salam. Bentar. Salam, salam. Salam Bu Neneng. Ya, Shalom, ya. ya. Ya, Bu. Udah saya apa tadi, Bu? Maaf, tadi saya ke belakang. Doa penutup. Firman Tuhan. Doa berkat ya? Doa penutup firman, Bu. Oh iya, baik. Bapak terima kasih buat firman yang begitu indah malam hari ini, Tuhan. Biarlah firman ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, Pak Efrianto, yang sudah menyampaikan firman-Mu, sudah menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini, Tuhan. Setiap apa yang hamba-Mu lakukan, dimanapun Kau tempatkan, hamba-Mu boleh menjadi garam dan terang menurut kehendak-Mu. Engkau mengurapinya, Tuhan, sehingga firman itu benar-benar, Tuhan, menjadikan kekuatan, dan banyak orang dimenangkan, banyak orang akan mendengar berita keselamatan yang daripada Engkau lewat apapun yang hamba-Mu Kau sampaikan. Dan malam hari ini siapapun kami yang ada dalam ruang Zoom ini terberkati, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya, Tuhan. Kami sambut berkat-Mu malam hari ini. Haleluya, Tuhan. Amin. Silakan yang sudah memelihara kami, Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati kami semua. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, setiap kami yang ada di dalam Zoom ini, kiranya Tuhan memberkati, menolong kami semua, dan setiap orang yang sakit yang ada di dalam ruang Zoom ini, biarlah Tuhan berkenan untuk menyembuhkan kami semua. Berikan kami sukacita sorga, dan setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong mereka dengan kasih setia Tuhan. Kau memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kau memberkati kehidupan kami hari demi hari. Engkau jadikan kami terang-Mu, dan Engkau jadikan kami garam. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang melayani Engkau, dimanapun kami melayani, kami membawa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar akan berlindung. Biarlah Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap yang sudah melayani malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan memberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan melalui hidup kami, dan kami mau menutup doa kami ini, Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kami istirahat yang nyenyak. Kau menjauhkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya apapun itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya malaikat sorga berkati peristirahatan kami. Terimalah berkat yang sempurna ini daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.